kita harus paham dulu apa syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita paham dulu. Kita pahami dulu, lalu kita ngen-ngen dan seterusnya. Syariat itu adalah sistem ilmu untuk kita menyembah Allah. Ilmu. Contoh, sholat. Kalau kita tidak bersyariat, berilmu, paham tentang sholat, tetap hukumnya tidak sah. Nah, ngoten nggih. Miturut kacamata syariat. Kita harus memakai dua kacamata, Pak. Pandangan manusia dengan pandangan Allah. Pandangan jasmani dengan pandangan roha. Pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Kita jangan pakai hanya kacamata satu saja. Kalau kita pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Pun sampai kecok ini. Kalau kita hanya pakai kacamata satu, pasti kita akan menyalahkan orang yang tidak seakidah dengan kita. Gak usah jauh-jauh di dalam tubuh Islam. NU Muhammadiyah. Ini kalau melihat laksana seperti api di dalam apa? Apa ya? Nek ngarani itu. Dedek niku lho napa jenenge? Katul. Kan mboten kelihatan api ini toh. Tapi di dalamnya mowo. Nyun sewu, khilaf di dalam masalah kunut, khilaf di dalam masalah tahlil, nggih mboten? Karena kita pakai kacamata satu. Coba kalau kita pakai kacamata dua. Bon, wis gak melakrak kudu dhisik. Syariat adalah sistem, adalah ilmu untuk mendidik jasmaniah kita. Supaya olehnya melakukan thariqah itu benar. Apa thariqah itu? Jalan. Contoh, nama sholat itu thariqah. Sampeyan takok Mbah Dimyati. Nek takoki Mbah jenengan thariqah apa? Sholat, ngaji. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh, bukan. Sebab saya bertanya, Rasulullah dulu thariqahnya apa? Satu pun ulama satu dunia tidak bisa menjawab. Gak bisa. Apa thariqahnya Rasulullah? Ketika beliau itu bersyariat, gak ada yang bisa menjawab. Saya sekali lagi tidak bicara thariqah muktabaroh mulai A sampai Z loh, bukan ya? Bukan. Sekarang saya jawab. Nama sholat, nama zakat, nama puasa, nama haji, ibadah makhduf. Membaca Quran, ibadah makhduf. Nama sebuah ibadah itulah thariqah. Apa sih thariqah? Jalan. Lah hakikat adalah tujuan. Jenengan sholat tujuannya nyembah sopo? Aku tanya. Allah toh? Oke. Kalau jenengan kali kula iki dikatakan sudah berhakikat. Hakikat itu adalah juga tujuan untuk mendunungkan ruhaniyah supaya benar ruhaniyah sampai itu betul-betul menyembah Allah. Aku bertanya, waktu sholat jenengan nyembah sopo? Iku lak lesan sampean, ati sampean kira-kira. Nyun sewu Pak, buka surat Al-An'am ayat 7, ayat 97. Kalau tulis ya. Digosok. Oh ini. Tolong biar umat Islam sadar. Nek gak sadar ya wis dudu urus aku.
Iki kisahnya Nabi Ibrahim. Al-An'am ayat 97. Di situ disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan. Terakhir wama ana minal musyrikin. Pun ini Nabi Ibrahim. Ini tentang hakikat tujuan sholat. Hati. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah itu wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai terhadap isi langit dan bumi. Ketika ruhaniyah hati sampai betul-betul menghadap wajah Allah, hanifan dengan sungguh-sungguh, maka ayat yang terakhir wama ana minal musyrikin, beliau mengatakan dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan. Barang siapa yang wajahnya hatinya menghadap samawati wal ard, bukan menghadap Allah, maka jelas manafi iki hilang. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Terasa atau tidak terasa, itulah fakta yang terjadi. Makanya saya mohon maaf, mekengkeng bersikekeh menjelaskan tentang hakikat itu supaya hati jenengan estu berhakikat menyembah hanya pada Allah. Wis sampen golek ining surat opo ayat opo, jikalau menerangkan tentang sholat mesti memakai kalimat koma, bukan fa'ala, walaupun koma mengikuti wazannya fa'ala. Artinya apa? Fa'ala itu melaksanakan, mengerjakan. Kalau sholat itu jangan mengerjakan saja, harus memakai koma. Wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib pak sholat itu khusyuk. Bisa. Wajib jenengan sholat menyembah dan bertemu Allah. Urusan jenengan iki mangga percaya atau tidak bukan urusan saya. Saya cuman menyampaikan aja. Apa sih hakikat adalah tujuan. Jadi tujuan sampai ikut diluruskan supaya betul-betul ketika jenengan iki melaksanakan sholat estu makrifat dateng Gusti, wujud tujuan adalah disebut makrifat bertemu khosyiin khusyuk. Wes. Umpama saya umpamakan syariat itu kendaraan, torikoh yo jalan sepeda, iku syariate, dalane entah jenengan lewat manapun kesini silakan. Apa tujuan sampean? Harus dibimbing. Kalau tidak ada tujuan hakikatnya, jenengan bawa sepeda lewat dalan ditakoi, Pak kemana? Oh enggak di tujuan. Jawab sampean ya apa? Embuh. Lah ketika jenengan duweni tujuan kesini ngaji, wujude tujuan sampean teng mriki disebut makri. Lah terus sepeda sampean telepon di? Diparkir enggak? Diparkir. Nanti dipakai lagi. Kalau jenengan sudah sampai di sini, mana sepeda sampean? Sampean parkir toh? Artinya gini, Pak. Ada proses-proses orang sholat itu
Ketika sudah sampai khosyiin makrifat, itu tergantung ruhaniyah sampai diletakkan Allah di makom khos opo khawasul khawas. Nek khos mesti sampai lali dengan hitungan rokaat. Nek khawasul khawas masih ingat. Tapi hati sampean itu tidak akan teringat pada selain Allah. Gak percaya dijajal. Jadi mohon maaf, sebelum saya menjawab yang pertama tadi, saya harus menjelaskan satu persatu mahua apa sing disebut syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi thariqah itu semua nama dari ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, itu thariqah. Rasulullah ketika menghadapi kondisi apapun, baik sholat, zakat, puasa, haji, atau aktivitas yang lainnya, ibadah yang tidak murni, beliau dahar, dia ngunjuk, dia aktivitas apapun, beliau jadikan itu sebagai sarana yang diberikan Allah untuk bertemu Allah. Itu Rasulullah. Berarti tak jawab thariqah Rasulullah itu seluruh ibadah mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf. Apa mahdhuf? Ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, iku murni. Yang tidak murni, jenengan kerja, jenengan makan, jenengan beraktivitas apapun, itu yang tidak murni. Rasulullah memakai itu, beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Bon, terus nek takok jenengan dalilin dita wajib mlebu thariqah. Misalnya takok dalil gitu. Dalil itu apa sih? Tondo. Coba tak jawab ngeten. Sederhana mawon jawaban kula. Jenengan wau nggo sepeda terus gak ono dalane iso tutuk kene. Halo. Jenengan betul sepeda nanti cak tujuan sampai ngaji. Terus dalane gak ono. Nyampe sini mboten? Wis iku jawabane. Enteng-entengan jawabane. Terus nek jawaban sampean cara thariqah ning Quran, buka tentang wasilah. Buka ning Quran bab wasilah, wajib kita berwasilah. Berarti wasilah itu jenengan wasilah sanate kudu sambung. Lah, jenengan wasilahnya lewat ndi? Untuk menuju nang Allah. Terserah. Thariqah sampai lewat ndi? Monggo. Makanya mohon maaf sekali lagi. Saya di sini tidak ngajak debat. Ya. Saya di sini mintanya dialog, ya, supaya bisa saling mengisi. Nek debat, kanok marine. Sampai subuh mekeng dewe. Sehingga tadi ada muncul kalimat iki masyarakat umum. Lawang syariate durung teh kok katinang tauhid hakikat marifat. Nyun sewu, jenengan berani menjamin ketika ibu-ibu sing tua-tua ini meninggal belum berhakikat marifat, sampean wani jamin? Wani jamin enggak keselamatan beliau? Ayo buka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Wis ben clear mesisan. Al-Isra 72. Di situ Allah katakan, barang siapa saat hidup di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, belum hakikat makrifat, terus ketekan mati,
Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Beranitah kita sebagai kiai ustadz menjamin keselamatannya telea? Enggak ada. Wong Rasulullah sendiri dah berkata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Kita tidak aman dengan nafsu itu. Nyun sewu Pak, memang saya 24 tahun dimanapun selalu ada yang mengkat ketika saat saya mengajarkan hakikat makrifat, berbicara tentang ruh. Dasarnya memang ada. Ruh itu urusan Allah. Nggak boleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak oleh apa maneh wujudi kelason. Itu sebab jenengan nyawang makhluke kelason. Coba kalau di dalam diri saya tidak ada Allah, bisakah kula berkata? Lihatlah Allahnya, biar clear ayat itu. Memang yang membahas itu cuman Allah. Kita cuman illa qalilan, kecil, sedikit. Tapi lantas dengan ayat ini jangan kita lebarkan bahwasanya kita umat manusia tidak boleh masuk di ranah pelajaran hakikat makrifat. Mohon maaf, saya tidak sepaham. Estu saya tidak sepaham. Nyun sewu, ada pertanyaan, apakah Rasulullah juga menyampaikan hakikat makrifat? Tak jawab, wallahi iya. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tentang la ilaha illa anta. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu bahkan terhadap dirimu kecuali harus mengemban, menyampaikan, menjelaskan tentang hakikate, tentang makna, tentang maksud la ilaha illa ana. Nek tidak, kalau kamu tidak mau menerima dan menjelaskan, maka jangan jadi rasulku. Buka lagi, mohon maaf, surat Al-Ikhlas ayat 1, kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, jelaskan tentang masalah Allah itu ahad, esa, tunggal. Mohon maaf, hakikat nek dengan syariat dengan hakikat nek gak podo-podo nggawa kacamatane loro mesti gelut. Laksana air dengan minyak. Karo-karone kudu nggawa. Nek nggawa clear. Nek nggawa clear Pak, temenan. Makanya nyun sewu, tadi sudah saya katakan, kita manusia tidak hanya jasad, juga ruhania. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indo. Lagunya kebangsaan ngono toh. WR Supratman ya. Qur'annya yang ngomong. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, urusan akhirat, urusan ruhania harus sampean cari. Tapi urusan dunia jangan kau tinggalkan. Loh ini lho maksudnya. Jadi nyun sewu Bapak Ibu, memang secara Quran muhakamah ada ayat hujah yang mengatakan tentang roh itu hanya urusane Gusti. Memang ya. Tapi lantas jangan jenengan mandang makhluknya Nabi Muhammad. Pandanglah hidup yang menguasai Nabi Muhammad ini siapa. Nek jenengan mandang kula makhluk gak ketemu dengan ayat ini, tabrakan. Tapi nek sampai bisa memandang Allahnya, sebab Allah tanpa ada pada diri kita, coro saya nggak mungkin kula saged nyocot, saged ngomong lho gak iso. Tapi nafsu selalu menghujam dalam hatiku untuk aku disuruh untuk ngaku. Ya ini loh.
Bagaimana mungkin kita akan bisa memandang Allahnya, lawang mata hati kita masih buta. Akhirnya jatuhnya iman kita yang memberikan pengajaran la ilaha illa anta iku makhluk. Ya ini lho Pak, ndadekno gelut iku ya ono kene. Terkait masalah siapa? Sesiti Jenar dengan Wali Songo. Jenengan lah cari sejarah toh. Nggih mboten? Ya apa gak lakan gurung truk? Kita semua kan cari ini. Nggih mboten? Kita cari sejarah sing ono film. Iya enggak? Iya apa enggak? Kita kan enggak tahu. Kita semuanya di sini itu mbade-mbade. Nyuwun sewu Pak, mohon maaf tidak ada ceritanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, saling membunuh, nggak ada. Kalau boleh saya katakan, itulah propaganda orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kalau boleh saya katakan loh ya, kalau boleh, saya tidak menyalahkan apa yang ada di film itu. Ketahuilah kita itu mek jari, tidak tahu sendiri. Ingat, di dalam Al-Quran Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ono Pak ceritanya nek podo kekasih Allah iku membunuh gak ada. Orang yang hatinya sudah berbudi luhur, nggak akan mungkin dia akan menyakiti orang lain. Nggak akan mungkin muncul riak, takabur, sum'ah, hasud, nggak ada. Kalau hati sudah berbudi luhur, kalau hati kita betul-betul sudah khudur ing ngersane Allah, maka tidak akan hati punya sirik nang wong liya. Makanya tolong belajarlah Al-Qur'anul Qadim. Jangan belajar Al-Qur'anul Karim aja biar paham. Pakailah kacamata dua, pandangan Allah dengan pandangan manusia. Hablum minan nas ya hablum minallah. Habl iku tali Pak, hubungannya sesama manusia. Hablum minallah berarti taline roh nang Allah langsung. Buka Al-Baqarah 256 tentang habl. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguhlah tali Allah itu. Jikalau kau ingin hatimu tidak akan pernah diprovokasi oleh nafsu, pegang tali Allah. Mana sih tali Allah? Jawabannya satu. Wa may yakfur bitauhid wa yu'min billah, itulah zikir. Jadi yun sewu, miturut pandangan saya, kejadian di film itu antara Raden Said yang disebut Sunan Kalijaga membunuh terhadap siapa? Sesiti Jenar itu bohong. Kalau sama-sama kekasih Allah. Itu Pak. Bahasa saya, pendapat saya boleh disalahkan, boleh enggak, itu urusan jenengan. Sebab itu munculnya la ilaha illa ana. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan tentang la ilaha illa ana, nggak mungkin logikanya akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Kita harus tahu gerabak sebab apa ini kok muncul. Itu semuanya wahyu Allah disampaikan terhadap Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan terhadap umat secara logis mawon loh. Nek umpama Rasulullah mengkorupsi wahyu Allah, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25.
Jadi Bapak Ibu, terkait masalah perseteruan, kejadian, sejarah, film, bahwasanya Sunan Kalijaga membunuh Syekh Siti Jenar, menurut pandangan saya dari sisi hakikat kacamata tidak pernah itu terjadi. Tidak pernah. Jikalau sama-sama kekasih Allah, nggak ada ceritanya. Kalau sama-sama kekasih Allah, tanda kekasih Allah bagaimana toh Pak? Buka di dalam kitab hikam. Tanda-tanda kekasih Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Apa? Pertama, apa yang muncul dan timbul dari seluruh makhluk, jenengan sudah tidak meyakini itu datangnya dari makhluk, tapi datangnya yusyahid, Anda bersaksi semuanya itu datangnya dari Allah, dari Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub, hati jenengan pasti damai. Bon. Yang ketiga terkait masalah rukun Islam, ya, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pertanyaannya, apakah di dalam syahadat itu ada rukun? Apa sih syahadat itu? Persaksian, bersaksi, melihat, bersyuhud. Tinggal jenengan ini melihat siapanya, bersaksi terhadap siapa. Bersaksi yang benar, yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Siapa yang kau saksikan? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Allah yang bagaimana? Pokoknya Allah. Ya jangan gitulah. Jangan diantem pokoknya. Ya dialah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, masyarakat TK ya paham. Cuman maksudnya yang bagaimana bersaksi itu. Iman kita, percaya kita terhadap Allah ada dua. Nurul iman dan hakul iman. Iman kita percaya Allah itu yang menciptakan jari ini. Jari mana? Jari kitab, jari Quran. Oke. Itu proses kita agak salah. Tapi jangan berhenti. Jari itu piye carane sampai bisanya membuktikan. Satu contoh, saya kasih tahu. Pak, saya tadi lewat tol, keluar tol Sragen. Di situ ada kecelakaan. Saya jenengan tak kabari. Jangan iman. Percaya. Karena apa? Karena saya kasih tahu kabar. Tapi iman sampai niki seuglak-uglik, tidak tahu sendiri. Yang jenengan harus ke tol sana buktekno. Kalau jenengan tahu sendiri, maka iman sampai kokoh. Artinya saya sampai tak kasih tahu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh mongko nyembah sirohu ing Allah. Tak kabari. Lah sampean yo akhirnya beriman, langen toh. Lah maksudku ojo berhenti di situ, buktekno. Allah yang manakah yang harus jenengan sembah? Ini jalannya Pak, satu-satunya jenengan harus memahami tentang pendidikan hakikat di dalam ruhaniyah jenengan. Makanya mengapa di dalam Nahdien itu ada ilmu tasawuf, ya. Ada ilmu hakikat, ilmu tauhid. Tujuannya itu untuk mendidik umatnya itu bisa mengesahkan Allah. Rasulullah menyampaikan, oke, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini, dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq, aidinu tauhid. Tujuannya supaya jenengan bisa mengesahkan Allah hatimu. Liyudhirahu ala dini kulli,
untuk mensucikan hati sampean kali kula yang selama ini kita itu dalam belenggunya hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walaupun ditolak, dibenci oleh umatnya, maka Rasulullah tetap menyampaikan. Makanya saya 24 tahun ini Pak, umpama ditimbang sing benci ambek sing purun, sing sami'na wa asoina dan sami'na wa atokna, luwih banyak iku sami'na wa asoina, menolak. Gak apa-apa, gak tak salah no. Iku hak panjenengan masing-masing. Enggak. Karena ingat, cuman ingatlah kita di dunia hanya satu kali. Coba kembali kepada surah Al-Isra. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah terus mati, maka di situ akan buta dan gelap. Wa adlu sabila dan jalannya lebih sesat. Ayo dingen ayat ini nggone arepe turu. Dingen. Saya tidak ada niat untuk memaksa jenengan beriman. Apa yang kusampaikan ndak Pak, iku hak jenengan masing-masing. Intine mek ngeten, jenengan kali kula iki nek selama masih ngaku-ngaku rumangsa alim, rumangsa pinter kitab, pinter nahwu, pinter sorob, pinter fikih, pinter hadis, tak jamin sampai kapanpun hati kita buta pada Allah. Tak jamin. Sampai kapanpun kalau kita masih dalam hati ada rasa pengakuan diri makhluk, tak jamin sampai kapanpun kita tidak akan pernah hati kita, mata hati kita kebuka terhadap sejatining Allah di situ. Maka kita tetap kegolong orang-orang yang khotamallahu ala qulubihi. Nggih. Ono sing kancrit enggak pertanyaan emang? Ada sing keri? Tolong sampean eling no. Pertanyaan dari Bapak tadi lah. Sudah semuanya menjawab? Oke. Mungkin Ibu sekarang kantos ada? Kalau nggak ada tak lempar nang Bapak satu kali lagi. Tadi ada yang berdiri tadi lah. Monggo Pak. Konsultasi khusus napa pripun iki? Ya cek tahu ngaji seperti model ngenten ini cek tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya lewat WA, karena ini di Sragen ya saya tanya langsung. Monggo. Perkenalkan, nama saya Sumarno dari Karangmanis, Pandak, Sidoarjo, Sragen. Ini di luar apa Gus? Di luar tema. Itu tema nggih. Monggo. Cara memandang atau cara mengistimahkan memandang kita wajah pada yang maha hidup itu dari jiwa ke hidup atau yang hidup memandang Nur Muhammad atau Muhammad, itu yang pertama. Niki bingung wong-wong niki Pak. Makanya ini di luar tema Gus. Untuk yang keduanya, apakah cukup kita itu mentiadakan diri atau memfanakan diri kita, bahwa yang sebenar-benarnya itu diri kita itu tidak ada. Itu pertanyaan itu untuk mengistimahkan atau mengingat setiap harinya gitu loh Gus. Itu yang saya tanyakan. Oke. Yang kedua, orang yang sudah usul atau sampai atau liko, nah, sampai ke situ, misalnya sudah mampu menemukan mutiara yang tersembunyi, atau aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, sehingga terjadilah di situ insan. Apakah boleh mempelajari kasab atau cukup kita mengikuti air yang mengalir apa yang
tempatkan oleh sang hidup tadi. Terima kasih Gus, singkat saja jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jamin pertanyaan sampean gak ono sing paham. Niku kelas wali niku nggih talake piyambak ngoten jane kok ya. Ngoten nggih. Pertanyaan yang menakutkan. Moga lajeng. Tetap dijawab no mboten? Oke. Dijawab singkat nggih saged. Sing paham ngoten mawon. Buka dalam surah Al-Baqarah 54. Sejarah Nabi Musa terhadap kaum. Allah perintahkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Oleh sebab kaum Nabi Musa semuanya podo nyembah anak sapi, maka Nabi Musa itu disuruh Allah untuk memperingatkan, hei kaumku, innakum dolamtum anfusakum, kau telah berbuat dolim terhadap dirimu sendiri. Dengan bentuk apa dolimnya? Menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Iku kinayah pak, empun diuntal anak sapi. Inilah maksud ayat yang tersirat adalah kita manakala dalam hati ini ada selain Allah, berarti kita telah menggembol anak sapi, namanya pedet. Nek dijarno akhirnya gede dadi, nek wis dadi sapi belen, makanya dek wingi dibelai. Terus caranya bagaimana untuk mengeluarkan anak sapi itu dari hati kita? Teruskan ayatnya, faktulu anfusakum. Gini kok gak paham, jenengan tak jelas no. Ringkes ilangono keakuanmu sing duweni rasa iso ngene iso ngono, punya ini punya ilangono, sebab semuanya milik Allah. Itulah proses tahali menuju tajalli. Itulah dzikir nafi itsbat. Titik. Nomor kali bab menghadap. Yang menghadap itu kalau kita melihat secara jasmani, Muhammad, dari mana kau keluar? Arahkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Karena Ka'bah di tengah-tengah Masjidil iku syariate, berarti orang umat Islam nek sholat jasate kudu ngadep Ka'bah. Asline sing ditakokno hakikate Ka'bah iku yang mana? Syariate Ka'bah iku yo kotak watu ning Mekah kalau. Sampeyan gak percaya, saya 2004 itu ke sana. Tak demok watu prasaku atos Pak. Atos iku makhluk napa kholik? Halo, iku makhluk napa kholik? Terserah panjenengan. Kalau pribadi saya mengatakan iku makhluk, artinya makhluk kudu ketemu makhluk. Ya iki jasmani ngadepi ke karena ada kisah. Ada kisah kiblat. Sebelum ada di Mekah, Masjidil Haram itu ada di Baitul Maqdis. Kiblat tetap jasad ngadep ke sana. Orang Indonesia harus sholatnya menghadap ke barat karena posisi Ka'bah itu di barat. Kalau nggak percaya, jenengan gaya masjid imamnya ngadep ngetan. Nek gak didugang mui sampean. Salah. Harus ngadep sana. Cuman ruhaniyah sampean iku harus tahu hakikat kiblat. Ka'bah iku ndi hakikate asline pundi? Ini yang harus kita cari. Makanya penghadapan itu kemana? Sehingga jenengan biar paham sangkan paraning dumadi. Faham innalillahi wa inna ilaihi rojiun, biar bisa rojiun kembali, jenengan harus tahu jalannya kembali
dan sampai pada tujuan. Tadi saya katakan ini wajah tuat, iya ruh jenengan, hati jenengan harus ngadep urip, iku kudu ono cahaya makrifati dhisik. Kalau nggak ada cahayanya nggak akan kelihatan. Contoh bengi iki, ayo patenono lampune. Lak peteng. Nggih mboten. Melek mencicil ya apa gak ketok. Sampai melaku sak melaku gak ketok. Sepeda motor lampune patenono, listrik patenono, sampai meleo tetep gak rudalan. Mana jalan, mana jurang, gak akan pernah. Kalau gak percaya nanti habis ngaji, monggo sama-sama lampune dipateni, semuanya ayo mulih dewi-dewi. Dan atau kalau nggak mungkin merem wis. Mulya merem tutuk omah mboten. Ana sing nyoteng kok diviralno. Aku yakin tabrak-tabrakan sampean. Ana sing keceglung got. Ana sing nabrak salon. Cobaan. Ruhaniyah juga begitu Pak. Tatkala ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Anggite gampang ngono ta? Mungkin kalau kita biasanya mengandalkan ibadah dohir, tolong dibuat referensi satu makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Dikatakan husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya amal dohir yang diterima oleh Allah itu tergantung keadaan hati jenengan, keadaan ruhaniyah sampean. Kalau keadaan ruhaniyah sampean bagus, mesti diterima Allah. Lah keadaan rohaninya bagus yang bagaimana? Dikatakan min qalbin zahidin, hati yang condong hanya pada Allah. Mungkin Al-Maidah ayat 27 dibuka. Potongan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ketika bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang hanya beriman pada Allah. Tidak ada iman selain Allah. Tadi lali, apakah ada syarat rukun syahadat? Tadi ya belum tak jawab, sampai lupa. Berhubung larinya di situ, ada Pak. Ada harus yang melihat, ada yang ada 3. Ada mata untuk melihat. Syahadat ya, bersaksi. Syahadat yang benar ada 3. Ada yang melihat, 1, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Jikalau dikatakan sudah betul-betul nyata wujudnya Allah, 3 niki fana. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Nama yang melihat, nama mata buat melihat, nama yang dilihat itu semuanya fana. Nama ruh itu hilang, nama Allah itu hilang, nama mata untuk melihat itu fana. Kalian buka dengan hikam. Jenengan nek umpami dereng percadas ilmu tasawuf, ya ilmu tauhid, tak maklumi, pasti jenengan tidak akan pernah menerima dengan keterangan ini. Nek gak terima, enak kula, gak ngaji maneh. Wong kula niku asli ngenteni pensiun kok. Lha estu ngenteni pensiun 24 tahun ini kula ngenteni pensiun. Pegel Pak, gak tau nutuk nang bojo. Lah piye awan kerja Pak, mulai jam 4 pulang jam 12, begitu berangkat lagi. Habis kerja langsung berangkat, malamnya ngaji, umpama pulang nyonya niku sampun tilem.
arepe tak gugangi ya mesake. Sebab pagi tadi ngurusi anak rumah tangga. Pegel-pegel mosok kate tak gugal ya mesake to. Habis subuh yang ngono. Kula gunakno tilem. Mengke bangun-bangun jam 7 berangkat kerja lagi. Kapan utuke? Lho kula niki manusia lho, normal lho Pak ya. Kan butuh ya seperti itu toh. Tapi selama ini Gusti Allah ngurangi dengan bentuk disibukkan kerja dan disibukkan untuk ngaji babakan ngeten iki. Umpama kula diprekno lho, alhamdulillah. Estu Pak. Tambah seneng. Justru kula niki tambah susah nek dikerubung. Lho estu. Kula di rumah tidak bisa menerima tamu kecuali hari Sabtu aja. Karena memang hari Sabtu saya ngajar di pondok saya sendiri hanya hari Sabtu. Saya nggak menerima undangan di luar selain kalau hari Sabtu nggak menerima. Iya, makanya kalau hari Sabtu baru bisa kita hatimu jenengan, hati jenengan kali kula terbebaskan dari butanya hati pada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab tsumma la tunsurun. Bagaimana nasib ruhaniah kita ketika saat kita meninggal, posisi kita masih dalam keadaan buta. Tsumma la tunsurun, tidak ada cahaya, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Terakhir, percaya dan tidak percaya, apa yang kusampaikan itu bukan urusanku. Jenengan sakit atau tidak hati jenengan bukan urusanku. Urusanku cuman menyampaikan saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang disampaikan bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jikalau tidak bersamaan hidayah Allah kita terima sampai kapanpun, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak akan pernah percaya kita sampai kapanpun. Wis muga-muga jenengan kali kula walaupun masih dalam kondisi proses, muga-muga jenengan kali kula niki sakderenge sedo ati ini sudah manjing dateng makrifat Allah. Muga-muga salat sampean sakdurunge sedo wis klebu salat ingkang khusyuk terhadap keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.